apa dampak narkoba dalam pekerjaan atau karir seseorang? Mereka jemput bola. Jemput bola itu artinya gini, kita kerja di tempat baik pun, tapi karena mereka ingin menawari kita, mereka akan datang dengan berbagai macam cara. Nawari ya, bahkan di sekolahan pun ada. Jual lewat permen, lewat makanan. Saya mau bisnis narkoba. Nah, sebenarnya kita nggak bisa mengatakan itu sebuah bisnis karena ini tindakan melanggar hukum yang sangat berbeda dengan perdagangan. Ada keuntungan, ada prospek. Tapi kalau narkoba, mungkin tujuan satu-satunya ya kenikmatan sesaat, ingin dapat uang cepat sesaat, tapi sebenarnya itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya, dan kita harus tahu narkoba ini sudah pasti bukan berkat Tuhan. Shalom saudara semuanya, kita berjumpa lagi dalam Best Talk. Kali ini kita membahas tentang narkoba, masih episode yang keempat, yaitu bicara tentang dampak-dampak narkoba terhadap pekerjaan. Dengan narasumber sebelah saya adalah Pendeta Daud, dokter teologi, dan juga Pendeta Samuel, master teologi, juga dia sarjana psikologi, juga Pendeta Hendri Ang, master teologi. Nah, puji Tuhan, saya mau tanya ini kepada saudara-saudara semua ini, teman-temanku semua ini. Nah, kurang lebih apa dampak narkoba dalam pekerjaan atau karir seseorang? Pasti ada dampak, toh. Contohnya begini, kalau saya minum, nggak mungkin saya bisa makan bersama-sama. Kalau saya makan, ya sebentar lagi baru minum, nggak bisa barengan. Nah, ini kan tentunya ada dampak ini, yaitu dampak, yaitu dalam narkoba, apa dampaknya terhadap pekerjaan? Iya, dampak narkoba dalam pekerjaan yang jelas bahwa narkoba itu merusak pekerjaan yang sedang kita tekuni. Mengapa saya bilang demikian? Karena ketika kita menekuni sebuah pekerjaan, kemudian kita terjerat dalam urusan narkoba, ya itu berarti nanti kita bisa berurusan dengan aparat penegak hukum, karena pekerjaannya adalah pekerjaan yang ilegal, sehingga pekerjaan yang kita tekuni ya bisa hancur, Pak. Ya, bisa hancur, bisa nggak karuan seperti itu. Ya. Juga kan begini, Pak, bahwa di dalam suatu pekerjaan itu kan harus ada sesuatu yang jelas begitu. Tetapi rata-rata banyak pengguna narkoba ini menjadi orang-orang yang paranoid, yaitu orang yang takut tanpa alasan, takut karena ada sesuatu yang tidak jelas sebabnya. Nah, bagaimana karirnya bisa berkembang kalau dia ini mau melakukan sesuatu tiba-tiba ketakutan sendiri tanpa ada sebab-sebab yang jelas? Pasti akan merusak dia. Ya, jadi mungkin ada orang mau beli, terus gayanya jangan-jangan ini polisi. Wah, gitu ya. gitu. Terus ada orang jalan cuma dia jangan-jangan ini reserse, takut. Memang kalau kita ada firman ya. Tuhan, orang kalau sudah takut itu sudah berbahaya. Sehingga Tuhan selalu berkata, jangan takut, jangan takut. Padahal dalam ancaman itu, dalam ancaman kan, waktu badai, waktu apapun, Tuhan selalu ngomong jangan takut. Apalagi tidak ada ancaman, takut. Berbahaya itu. Bahkan di Alkitab kan Tuhan mengajar kepada bangsa Israel tentang hukum perang. Bahwa kalau mereka itu mau berperang ditanyai dulu. Ada satu, mungkin ada yang baru menikah. Dua, ada yang baru beli ladang dan sawah dan sapi, lembu gitu. Tapi juga ada yang ketiga ini, Pak. Kalau yang takut, kecil hati, pulang. Kayak kasusnya yang di Gideon itu waktu dengan 32.000 pasukannya itu. Tuhan ngomong ke Gideon, ayo suruh pulang itu teman-temanmu itu yang ketakutan. Karena itu akan membuat merembet ke yang lain. Itu juga. Apalagi ini tidak ada masalah, kena paranoid ini. Ya kita mungkin tanya sama Pak Hendri yang ini. Yang kalau memang menurut teman-teman ini, apa yang pengalaman Pak Hendri lihat itu? Iya, jadi saya punya satu teman, Pak. Dia ini mengkonsumsi salah satu jenis narkoba yang memang efek sampingnya itu paranoid. Jadi memang sabu itu efeknya adalah paranoid. Kalau yang lain mungkin sakit badan atau apa. Nah, jenis ini memang seperti itu. Nah, ada satu kejadian di mana setelah dia mengkonsumsi itu, lalu dia pulang dari diskotik, entah bagaimana apa yang dia pikirkan, dia merasa seperti dikejar-kejar polisi. Lalu dia masuk jalur busway. Nah, namanya busway pasti mengambil penumpang di halte. Dia klason, busway itu juga tidak jalan karena memang itu bukan jalur mobil pribadi. Akhirnya dia turun, dia bawa senapan, dia tembak busway. Dan itu sempat masuk di berita. Waduh. Nah, itu kenapa? Karena dia waktu mengkonsumsi itu, yang dia pikirkan, dia takut ditangkap polisi. Dan itu yang terjadi.
Jadi kalau orang ribut rumah tangga, lalu dia hati lagi galau, lagi nggak senang, begitu obat itu sudah habis, apa yang dia rasakan sudah habis, maka efek terakhirnya itu adalah paranoid. Apa yang menjadi kegalauan dia, kekhawatiran dia, itulah yang menghantui dia. Itu yang terjadi. Seperti itu, Pak. Dan juga dalam berkarir itu, Pak, kan kita ini butuh korporasi, kerjasama dengan orang lain. Tapi bagaimana orang itu berani mendekat ke kita kalau kita ini dalam kondisi teler, kondisi sakau, pemakai itu, pasti juga rekan-rekan karir kita, rekan-rekan bisnis kita menjauhi kita semuanya. Pikir aneh dan takut bisnis. Nanti malah Ya. ikut-ikut ke makan, malah ikut ketangkap, ikut keperiksa gara-gara cuma dekat aja dengan pemakai ini. Makanya bisa hancur, dia akan dijauhi oleh teman-temannya yang lain itu, Pak. Dalam karirnya dia. Gitu. Ada lagi mungkin? Iya, kalau misalnya dia seorang bawahan ya, dia bekerja pada seseorang, dia punya bos, pasti dia ketika terdengar kabar oleh atasannya, misalnya dia adalah seorang pemakai narkoba, bisa dia terancam dipecat, gitu ya. Nah, terancam dipecat, kemudian untuk memulai karir yang baru Sulit. dalam kondisi yang sudah kena narkoba, pasti juga sulit untuk mencari pekerjaan yang baru seperti itu. Jadi dampaknya jelas bahwa merusak karirnya, merusak pekerjaannya, kemapanan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan yang selama ini sudah dibangun dengan baik, itu bisa hancur seketika ketika orang itu kemudian memakai narkoba. Saya teringat dengan kisah pilot itu kan. Pilot sudah gajinya tinggi, Betul. hidupnya enak, itu kan masuk orang itu. Tahun-tahun kemarin kan, akhirnya kedapatan dia konsumsi seperti itu. Akhirnya dipecat, jadi apa sekarang? Nggak karuan semua, kehilangan karirnya semua. Ya. Dan termasuk juga begini, kalau bikin paranoid itu, saya kira Tuhan tidak pernah membuat orang jadi ketakutan. Iya. Walaupun memang ada sesuatu yang menakutkan, tapi Tuhan selalu berkata jangan takut. Walaupun takut itu wajar ada, tetap Tuhan berkata jangan takut. Tetapi ini menimbulkan ketakutan, pasti bukan sesuatu yang datang dari Tuhan. Iya. Kalau Tuhan melenyapkan ketakutan, ini mendatangkan ketakutan. Apakah mungkin ini juga disusupi iblis setan itu? Menurut saya kemungkinan. Karena sesuatu yang membuat kita takut, cemas, berkelebihan itu datangnya bukan dari Tuhan. Tuhan mau memberikan damai sejahtera. Mungkin Pak. Iya, Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang mendatangkan damai sejahtera, ketertiban, dan juga kedisiplinan hidup. Sehingga tindakan mengkonsumsi narkoba itu saya pikir adalah sebuah tindakan yang tidak tertib, tidak disiplin, yang kemarin kita sudah bicara banyak, yaitu tentang egois, ya, mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan keluarganya dan seterusnya. Itu kemarin sudah banyak sekali kita bahas, tapi di sini kita kembali diingatkan bahwa konsumsi narkoba jelas menghancurkan karir dan pekerjaan yang selama ini kita telah rintis dan telah kita bangun. Kalau misalnya seorang pengusaha pun, ya usahanya bisa ada di sebuah titik kehancuran seperti itu. Kalau dia seorang yang bekerja sebagai karyawan, dia pun juga terancam kehilangan pekerjaannya. Bahkan Firman kan ngomong begini, Pak, bahwa kerajaan surga itu berbicara tentang kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Nah, ngomong damai sejahtera ini selamanya saya lihat tidak ada yang pemakai narkoba ini bisa damai ini. Walaupun dia rindu damai, dia kepingin damai, dia larikan dengan memakai dan mengkonsumsi narkoba. Saya pikir itu semua semu. Dan kalau sudah semu, palsu, pasti bukan datangnya daripada Tuhan. Itu pasti ada oknum yang namanya si iblis itu yang di dalamnya bermain. Itu sudah pasti itu, Pak. Kalau menurut Pak Hendy, bagaimana yang pernah mengalami seperti itu dan punya teman-teman yang seperti itu? Ya, jadi saya juga ada satu teman, Pak. Dia orang tuanya itu notaris. Dia punya 2 orang anak. Kakak perempuannya itu juga turunkan dari orang tua, yaitu notaris. Yang laki-laki ini kawan kita. Dia seorang pengusaha. Nah, satu ketika orang tuanya sudah meninggal, masing-masing diberikan warisan yang cukup lumayan, ya, aset, usaha, perusahaan, pabrik. Nah, kakaknya yang perempuan ini ya lurus-lurus aja, kerja dengan baik. Nah, adiknya yang laki-laki ini awalnya belum kena narkoba, tetapi sudah saya pernah sampaikan yang episode yang lalu, dia merokok, minum, iya, hidup malam, iya. Tapi narkoba dia nggak sentuh. Nah, tetapi ini sudah menjadi jembatan. Akhirnya, singkat cerita, dia kenal dengan kumpulan orang yang pakai narkoba.
Dia di situ punya warisan yang cukup banyak. Nah, akhirnya ya bergaul, uang itu dipakai sedikit-sedikit, lalu sambil pakai narkoba, sambil main saham, ya. Lalu dia sebetulnya kalau kita hitung, waktu itu kita coba-coba hitung iseng, ya, kita hitung kalau dia pakai narkoba dengan harta yang diberikan oleh orang tuanya, itu sekitar 30 tahun nggak habis. Tetapi sambil pakai narkoba, sambil main saham. Sambil pakai narkoba, pestanya di hotel. Hotelnya hotel bintang 5. Dia undang itu sekitar 20-30 orang, dia bayarin semua. Karena efek dari narkoba itu kan, ya pengen juga menunjukkan sesuatu. Nah, sehingga saudara, itu nggak sampai 2 tahun. Harta yang diberikan sebanyak itu habis. Dan tidak sampai di sana. Akibat dari narkoba, setan juga bermain di situ, merusak keluarganya. Kemarin kita sudah bicara juga. Istrinya yang orangnya sangat baik juga teman kita, ya, dia sudah punya 2 orang anak. Sampai satu ketika dia pulang dari Bandung ke Jakarta, dia bawa 2 orang anaknya yang masih kecil, istrinya digonceng dibawa di depan mobil dengan anak satu, yang di belakang 1 anak juga, tabrakan di tol. Ketiganya mati, teman saya ini masih hidup. 2 orang anak meninggal, istrinya meninggal, dia hidup. Tapi di situ dia kecewa sekali, di situ dia benar-benar drop, di situ dia benar-benar hancur. Akibat dari narkoba itu sangat-sangat luar biasa, merusak hidup kita. Kan ada satu pengusaha besar ini yang pegang sebagai direktur perusahaan gede ini, yang sudah masuk TBK juga. Kedapatan dia sama istrinya kan narkoba. Nah, memang ditangkap polisi, masuk berita besar-besaran. Akhirnya sekarang dia masuk di mana? Rehabilitasi. Tetapi sebenarnya orang sudah berpikir, termasuk kelompoknya sendiri, wah bagaimana kalau dia gabung lagi? Kan persoalan bisa panjang. Itu akan mempengaruhi dia punya reputasi juga tentunya kan. Iya, betul. Nah, ada juga ini satu berita ini yang saya lihat ini. Saya pernah punya satu teman ya. Teman ini, dia ini punya anak cantik sekali. Masih umur 16-17 tahun. Itu kisahnya mungkin 10 tahun yang lampau atau 20 tahun ya, saya lupa ya. Di Jakarta ini. Dia masih umur 17. Perempuan. Dan dia bersama laki-laki satu, dan dia pesta, mungkin laki-laki itu juga anak orang kaya. Terus dia naik mobil, dia nabrak tiang. Dan waktu nabrak tiang, ya itu mobil terbakar dan dia hangus. Umur 17 tahun, cantik luar biasa. Gara-gara cuman seperti itu, nabrak tiang, hangus. Dan itu papanya stres berat itu. Nah, saya lihat seperti itu. Nah, kemungkinan ini kalau menurut saya ya, apakah benar bahwa orang narkoba itu sama dengan seperti orang yang sudah bunuh diri? Apakah bisa disamakan gitu? Saya pikir efek narkoba itu kan salah satunya kayak tadi ada paranoid, ada ketakutan, kayak semacam mengalami halusinasi, ya kan, halusinasi atau bayang-bayang yang sebenarnya itu kan nggak terjadi sebenarnya kan, nggak terjadi dalam dirinya. Nah, ketika dia mengkonsumsi narkoba, zat itu sendiri kan bisa merusak organ-organ tubuhnya gitu ya. Saya punya teman ini sebenarnya cukup lama ya, pada waktu kami sekolah dulu. Saya punya teman sebangku, ya teman sebangku sering ngobrol juga. Ada satu teman kami juga duduk di belakang kami. Itu dia juga pemakai narkoba jenis tertentu begitu. Sehingga ketika dia mengkonsumsi narkoba itu dia di kelas ngantuk dan apa segala macam. Sampai akhirnya ketika kami lulus, pada waktu acara lulusan, dia nggak ada di acara lulusan itu. Berikutnya lagi, beberapa bulan setelah itu kami dengar kabar dia sudah meninggal di suatu kamar. Ya kan? Pasti itu overdosis narkoba. Nah, jadi pada waktu kita mengkonsumsi obat ini, jelas itu sebuah tindakan yang sebenarnya lambat atau cepat, ya kan? Itu menghancurkan diri sendiri, bisa juga dikatakan membunuh diri sendiri. Sama dengan bunuh diri. Iya, sama dengan atau dengan bunuh diri yang di tengah-tengah kehidupan. Sama menaruh pisau sendiri di dalam tubuhnya. Soalnya ada juga yang di kota Manado, ini saya lihat ya, di satu di atas gunung itu, ada juga anaknya orang itu juga dia karena narkoba. Akibatnya dia itu begini, senang lihat api. Kalau lihat api itu senang. Akhirnya dia pasang api dan membakar dirinya sendiri loh. Dan itu akhirnya dia mati terbakar. Kuburannya ada di pinggir jalan.
Setiap kali kau saya lewat itu loh orang seperti gitu loh. Jadi sebenarnya menurut pandangan-pandangan ini, adakah memang persamaan ya, walaupun tidak sama persis. Ya, iblis bermain di narkoba untuk membunuh seseorang. Sama dengan iblis bermain untuk orang bunuh diri. Ada nggak persamaan seperti itu? Ya? Itu pasti itu Pak, sama sekali pasti dan sama itu. Kenapa kok bisa sama? Karena begini, kalau orang itu bunuh diri, itu adalah suatu tindakan yang seketika itu langsung selesai. Tetapi pakai narkoba itu juga adalah, walaupun efeknya pelan, itu pasti juga arahnya akan hancurnya badan, hancurnya tubuh, dan lama-lama membunuh diri sendiri itu namanya. Dan tidak ada yang namanya baik dari sisi apapun tentang narkoba ini. Dan itu pasti setan yang meracuni pikiran, merasuki hati, dan orang mulai memakai itu. Arahnya pasti itu akan bunuh diri, pasti. Pelan-pelan, dengan teknik mati pelan. Jadi otomatis kalau dari pandangan begini nih, otomatis kan narkoba itu sangat berbahaya untuk seseorang itu, sama seperti dia itu siap bunuh diri. Walaupun belum tentu mati kan. Nah, ini pertanyaan kedua ini. Apakah benar ada jenis pekerjaan tertentu yang mudah terkena jeratan narkoba? Itu banyak sekali, Pak. Salah satu contoh, ya orang-orang di dunia malam, hiburan-hiburan malam itu naik klub lah, apalah begitu. Karena mereka itu kan kepingin mencari happy, lalu ditambahi dengan memakai narkoba, pikiran mereka akan lebih happy lagi. Dan pekerjaan seperti itu pasti dekat sekali dengan yang namanya narkoba itu. Dengan hiburan malam itu, naik klub. Iblis sementara memang sedang mengintai seluruh orang untuk apa? Menawarkan kenikmatan yang lain. Jadi sebenarnya apapun pekerjaan kita itu juga diintai ya, supaya memakai narkoba dan seterusnya. Tapi memang ada pekerjaan tertentu yang sangat rentan. Satu contoh misalnya kalau orang memiliki pekerjaan yang membutuhkan kayak tenaga ekstra, pemikiran ekstra, jadi supaya dia tetap semangat ya, dia tetap misalnya tetap kuat dalam pekerjaan, ya mungkin dia mengkonsumsi jenis narkoba tertentu, mungkin untuk doping tenaga, untuk supaya tidak ngantuk dan seterusnya. Awal pemakainya mungkin seperti itu, tapi kalau terusan-terusan dipakai, itu kan mengandung, itu adalah zat adiktif yang kita bisa ketagihan dan kita nggak bisa lepas. Akibatnya apa? Ya hancurlah pekerjaan dan karirnya dia, seperti itu. Iya. Menurut Pak Henry, terjeratnya di mana? Apakah ada ya dikatakan jenis pekerjaan tertentu yang mudah terkena ini jeratan narkoba? Ya, itu pastinya Pak di tempat-tempat hiburan ya, hiburan malam. Terus juga kalau kita bekerja yang memang dengan pergaulan orang yang seperti itu pun bisa. Kita mungkin nggak di dalam pekerjaan tersebut. Tapi kalau pergaulan kita, orang yang bekerja di sekitar daerah tersebut, nah saya nggak sebutkan nama daerahnya, misalkan contoh, saya ini tinggal di Jakarta. Ya, saya bermain tuh di satu daerah, yang di situ memang banyak menjual obat-obatan, narkoba, minuman keras. Nah, karena saya sering ke sana, ya teman-teman saya bekerja di daerah sana, itu pun kita mudah terseret. Apalagi kalau mereka yang bekerja di sana. Nah, artinya pergaulan kita menentukan pekerjaan kita yang memang orang sekelilingnya memang menggunakan hal tersebut, itu bisa, Pak. Seperti itu. Dan kalau ditanya, kalau saya dulu, ya saya memang pekerjaannya bukan di tempat-tempat seperti itu. Pekerjaan saya biasa, seorang karyawan, bantu orang tua. Tapi karena bergaul dengan orang-orang yang di pekerjaan hiburan malam, akhirnya juga terseret, Pak. Seperti itu. Jadi hiburan malam itu bisa juga yang namanya diskotik. Seperti itu. Ya. Mungkin selain itu apa lagi? Night club. Night club, apalagi ya? Karaoke. Iya. Oke. Bisa enggak itu juga seperti pub-pub gitu? Kalau Iya. di luar negeri itu. Kalau saya boleh tambahkan sedikit, karena Pak Fengki tadi sebut nightclub, karaoke. Jadi memang makanya kenapa kita lihat, kenapa ada orang tulis karaoke keluarga. Nah itu gitu lebih ya. ke positif. Artinya dia menyediakan ruangan yang memang rata-rata keluarga yang datang ada anak kecilnya. Tapi ada karaoke tertentu yang memang untuk di dalam itu mabuk-mabukan. Memang di situ disetelkan lagu-lagu untuk orang bilang
kita dulu istinya itu Relax, tapi Relax. akhirnya dicampur obat-obat tertentu. ya memang mereka menyediakan itu. Jadi mereka kalau misalkan lagi mengkonsumsi di dalam, itu di depan itu ada yang jaga. Begitu sudah digerebek, ini tempat sudah kosong. Nah, itu kan cuma 1-2 saja, enggak semua karaoke. Ya, nggak semua. Betul. Banyak-banyak karaoke juga memang baik untuk cari uang, Betul. kan? Tetapi memang orang-orang itu punya kesempatan di tempat karaoke itulah orang-orang tertentu tuh menjual, ada yang memakai. Kansnya lebih besar di sana, Nah, Pak. Karena lebih memang gampang, tertutup Dok. juga, Tertutup gitu loh. eksklusif, hanya orang 2, orang 3 itu aja itu. Selain itu apalagi tempat-tempat yang Kayak ini pekerjaannya- misalnya di tempat-tempat kayak pitrat itu Pak, pijat-pijat, refleksi dan lain sebagainya yang dalam tanda kutip plus-plus begitu itu. Oh. Itu pasti di situ juga kan relasinya cuma berdua-berdua lagi. Itu rentan sekali tempat itu untuk jadi ajang transaksi seperti itu, Pak. Iya. Gitu. Jadi sekarang gini Pak, narkoba itu sekarang lebih meluas lagi kalau saya Ya, bilang. itu yang berbahaya. Jadi kita nggak bisa ngomong satu lini. Betul. Semua tempat yang baik pun kadang-kadang ada juga gitu loh. Iya, jadi istilah mereka sudah jemput bola. Jadi bukan lagi kita ke sana untuk mendapatkan itu, mereka jemput bola. Jemput bola itu artinya gini, kita kerja di tempat baik pun, ya, tapi karena mereka ingin menawari kita, mereka akan datang dengan berbagai macam cara, gitu. Nawari ya, bahkan di sekolahan pun ada. Oh gitu ya. Jual lewat permen, lewat makanan, mereka campur di sana. Jadi sudah jemput bola, narkoba sampai seperti itu. Saya pernah lihat itu satu orang waktu tinggal di apartemen itu. Kita kan dipinjemin orang apartemen cuma 3-4 hari. Waktu di sana saya lihat yang biasa narkoba ini, orang ini, dia turun dan dia bisa ketemu orang itu yang jual padahal tidak pernah kenal. Setelah saya tanya, kamu dari mana kamu? Kok sampai kamu terjerumus lagi? Dia tunjuk di sini itu orang kurang lebih begitu. Ternyata di tempat keramaian seperti apartemen yang biasa-biasa juga orang nongkrong, yaitu tentu ada orang baik, juga ada orang yang jahat. Ya. Nah ini kebetulan memang tempat itu mungkin ada orang mau jerat-jerat ya. Jadi tempat dimanapun sekarang sudah tidak ada tempat yang aman kelihatannya. Ya setiap orang harus berjaga-jaga kan. Betul. Tentunya. Jadi penting sekali bahwa kita ini memiliki kewaspadaan. Apapun kondisi kehidupan kita ya, entah kita dalam kondisi yang misalnya persoalan di dalam pekerjaan, persoalan dalam keluarga, hubungan lagi tidak harmonis dengan satu teman dan seterusnya, atau kita dulunya orang yang terkenal, ya orang yang dihormati, tapi kemudian kita sekarang ini mungkin ya orang lagi tidak mengenal kita. Kemudian jangan sampai kita cari sensasi dengan menggunakan narkoba supaya terkenal atau untuk menghilangkan kesedihan, untuk menghilangkan kesepian kita memakai narkoba dan seterusnya. Saya pikir itu sebuah pilihan-pilihan yang keliru, pilihan-pilihan yang salah gitu ya. Karena narkoba bisa mengintip di mana aja gitu ya. Bisa kita jumpai di mana aja. Sepertinya seperti itu kondisi dunia sekarang ini. Makanya jangan lupa Pak, nasihat firman Tuhan itu bahwa hanya dekat Allah sajalah kita ini akan dapat tenang. Karena narkoba ini di setiap aspek lini kehidupan kita ini sudah mengancam semuanya. Kalau kita tidak mendekat dengan Tuhan, kita lupa bahwa kita ini ada pelindung yang setia dengan kita. Sekuat apapun kita, ketika kita ini lengah, setan akan nangkap Betul, kita jadi lewat itu. Firman Tuhan berkatakan juga kan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau orang mau tenang, ngapain dia mesti cari begitu? Dekat Tuhan aja. Memang nggak semua orang cari seperti itu. Kadang-kadang mereka butuh bimbingan, kadang-kadang mereka nggak tahu jalan ke sana, betul kan? Tetapi yang pasti, dari kata-kata tadi ini, berbahaya sekali narkoba itu sampai jemput bola. Berarti sekarang menurut saya ini, dunia sudah di dalam kegelapan. Kedatangan Tuhan sudah begitu dekat sekali. Sehingga iblis bekerja mati-matian untuk menghancurkan semua ini, semua bangsa dan semua generasi muda. Nah, ini saya mau tanya ini, apakah narkoba itu baik sih untuk karir? Banyak orang berkata gini, wah, tidak bisa. Saya kalau pakai narkoba itu karir saya menanjak. Saya jadi bingung itu. Ini omongan dari mana? Setahu saya banyak orang yang ditangkap, betul kan? Banyak orang kedudukannya tinggi dipecat. Nah, apakah benar pendapat orang tertentu ini tidak semua bahwa narkoba itu bisa mendukung karir seseorang? Kalau saya sih nggak percaya. Kalau narkoba dengan karir itu Pak, interaksinya itu bukan linear gitu, tapi berlawanan jenis gini. Kalau
kepingin karir naik ya pasti narkobanya harus ndak ada. Tapi kalau kepingin karirmu turun, main aja dengan narkoba. Oh, jadi Pasti seperti gini hancur ya. Ndak ada yang namanya bisa begini narkoba dengan karir, selamanya tidak akan bisa. Kecuali penjual mafia itu. Nah, itu pun juga tetap aja dia naik di karirnya, tapi tetap dia juga akan kejar-kejar was-was rasa Ada musuhnya, takut, saingannya. kompetitornya, sesama gangsternya, sesama Saya pengedarnya. Sampai ada Dia juga mempersenjatai diri dengan bawa-bawa senjata ilegal dan lain sebagainya. punya anak buah juga. Nah, dia itu juga ndak akan tenang, hidup juga ndak akan tenang Sampai ada selamanya. yang punya ini loh, punya apa kapal selam ini Itu. untuk masukkan narkoba dikirim, itu terjadi di Penyelundupannya. Amerika. Oh, betul itu. Sampai seperti itu kan bukan bicara mendukung karir ya, merusak gitu. Bahkan saya lihat itu juga pejabat-pejabat berat. Mungkin ada yang lain ini. Ya, cita-cita kita, tujuan hidup kita pasti juga tidak akan tercapai pada waktu kita sudah mulai bermain dengan narkoba. Pada waktu kita bekerja, kita berbisnis, ya pasti bisnis kita bisnis yang baik, pekerjaan yang baik, kita punya tujuan hidup yang baik. Tapi kemudian ketika kita mengalihkan diri kepada narkoba dalam pengertian misalnya saya mau bisnis narkoba. Nah, sebenarnya kita nggak bisa mengatakan itu sebuah bisnis karena ini tindakan melanggar hukum, ya, tindakan ilegal yang sangat berbeda dengan perdagangan. Kalau perdagangan ya ada keuntungan, ada prospek, ya ada sebuah tujuan yang ingin dicapai. Tapi kalau narkoba mungkin tujuan satu-satunya ya kenikmatan sesaat, ingin dapat uang cepat sesaat, tapi sebenarnya itu adalah tindakan yang melanggar hukum, gitu, ilegal seperti itu. Merusak lah. Iya. Dia itu berdagang mau cari untung dengan merusak orang, merusak semua. Yang namanya karir itu bukan lagi berjualan narkoba, Pak. Karena kalau karir pasti dibangun juga dengan kepercayaan dari orang lain. Sementara kalau kita bisnis narkoba, bagaimana kita bisa membangun karir kita kalau orang lain sudah menjauhi kita, tidak bisa lagi percaya kepada kita. Orang mau memasarkan barang misalnya, memberi barang untuk kita, produk kita berikan kepada orang lain, tolong pasarkan. Tapi kita tahu, wah ini narkoba ini. Jangan-jangan tak pasrahin barang, barangnya dijual, uangnya tidak balik ke kita. Itu pasti hancur. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Hendri ini? Iya, jadi dulu saya pernah punya bandar ya, artinya dia menjual narkoba sebagai karirnya. Jadi dia nggak pakai, dia tidak menggunakan hanya untuk ya memperkaya dan memang itu tercapai. Dia bisa beli rumah, punya mobil dan lain-lain. Tetapi ya hidupnya nggak pernah tenang. Istrinya juga nggak tahu. Dia berjualan seperti itu, dia katakan dia dagang di luar, dagang sesuatu yang lain. Tetapi berapa kali dia ditangkap polisi. Ditangkap polisi, meskipun ya banyak hal yang dia lakukan, tapi di situ dia ya karena diinterogasi ya, sempat beberapa juga mungkin dipukul atau apa, tapi nggak kapok-kapok. Tetap aja melakukan hal itu, karena memang setan buat kita sudah tergiur dengan yang namanya harta kekayaan itu. Yang tadi Pak Sam katakan benar, kalau kita bicara karir harusnya sesuatu yang terbuka, terang menderang, tidak ditutup-tutupi. Kita semakin bekerja, semakin orang tahu, semakin orang datang kepada kita, kita semakin senang. Tetapi narkoba nggak, semakin kita tutup-tutupi, semakin orang tahu, kita malah nggak senang. Cuma orang-orang tertentu yang memang kita ingin jual kepada dia, memang pengguna, kita ingin dapat uangnya. Jadi hal tersebut memang sesuatu yang ya memang yang dilakukan oleh setan untuk menghancurkan manusia dan kita semua. Ada kasih firman Tuhan atau contoh-contoh di Alkitab yang berbicara tentang hal seperti ini? Bahwa karir seseorang itu akan melejit kalau ada dukungan dari karir ini. Apalagi tentang hal-hal seperti perjudian, contoh ya, atau khusus narkoba. Apakah seperti itu? Apakah ada ayat? Kalau setahu saya ya, kalau kita Tuhanlah yang menjadikan nasib malang dan nasib mujur. Itu setahu saya ini. Terus ada juga ayat ini, Pak. Jangan lupa, Pak Wan. Susah payah kita itu tidak akan pernah menambahi berkat kita kecuali kita ini dikasihi Tuhan. Berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Dan kita harus tahu narkoba ini sudah pasti bukan berkat Tuhan, karena ini alatnya setan malahan untuk menghancurkan orang-orang lain sekitar kita. Dari
dari setan dimakan hantu. Wah, itu uang. Mungkin begitu ya. Jadi putarannya ada terus. Mungkin ada lagi mungkin tentang Ya, firman Tuhan. saya setuju sekali ya bahwa memang ini kan pekerjaan iblis, ya, pekerjaan setan, sama sekali tidak ada berkat Tuhan di sana. Ya, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan itulah yang memang akan membawa kehidupan diri kita, karir kita, keluarga kita nanti mengalami berkat-berkat yang dicukupkan gitu. Kalau kita pekerjaan kita adalah pekerjaan yang baik, yang kita lakukan adalah pekerjaan yang baik, pasti berkat yang baik juga yang dari Tuhan yang akan kita terima di dalam kehidupan kita. Nah, saya pikir itu yang saya tambahkan sedikit ya. Itu juga yang di Amsal pasal 23 ayat 4 itu ya. Jangan ingin cepat kaya. Karena kekayaan itu akan bersayap, apalagi kalau itu kekayaannya bukan bersumber dari berkat Tuhan. Ah, itu pasti sayapnya cepet itu. Nah, itu orang taunya kan potong kompas, jalan pintas. Sama dengan perampok akhirnya. Cuma caranya halus ini. Itu betul. Oke Pak Hendri, ada Pak Hendri secara rohani nih. Ya, saya teringat begini Pak. Setan itu pernah datang kepada Yesus menawarkan seluruh dunia. Wah, itu betul. Dia katakan, seluruh dunia ini kuberikan kepadamu, tapi sembahlah aku. Jadi memang setan itu selalu menawarkan sesuatu, duniawi kepada kita, hal-hal jasmani. Tetapi sesungguhnya setan di situ sudah menipu. Berkat itu sudah memang dari Tuhan. Berkat itu bukan milik setan, harusnya milik Tuhan. Tapi dia sudah mencoba menipu kita, menawarkan yang seharusnya datang dari Tuhan. Nah, jadi seolah-olah kelihatannya narkoba atau mungkin tadi yang disinggung judi atau sesuatu yang sifatnya memang tidak baik itu coba ditawarkan kepada kita, kelihatannya berkat nih. Padahal sebetulnya kita sedang menyembah setan. Kita sedang mengikuti apa yang setan mau dan ujungnya itu adalah satu kehancuran, Pak. Ya, itu waktu Tuhan Yesus ditawarin oleh setan pencobaan padang gurun. Pencobaan keberapa itu? Yang pencobaan ketiga. Apakah Yesus menerima itu atau menolak? Dia tolak langsung itu Pak. Karena buat dia sesungguhnya hanya kepada Allah saja kita harus sembah. Dan itu yang menjadikan sumber berkat kita. Dan dia berkata kepada setan tuh, hanya kepada Tuhan, hendaklah kamu berbakti dan menyembah itu. Jadi di sini setan bisa menawarkan kita kan, melalui itu mungkin bisnis itu ya mungkin juga yang terpaksa dagang begitu ya. Kita nggak bisa apa-apa, mungkin dia sudah dunianya begitu. Apakah memang benar? Menurut saya ya, teman-teman yang belum sampai kecimpung di dalam dunia perdagangan begini, apa saran-saran ya bapak-bapak pendeta ini? Saya pikir jangan kepingin cepat kaya atau kepingin mendapatkan kenikmatan hidup jalan keluar yang sebenarnya semu. Yang itu sebenarnya adalah alat setan untuk menipu kita. Jadi kita harus membentengi diri dengan firman Tuhan, membentengi diri dengan kehidupan yang intim dengan Tuhan, supaya kita ketika dalam keadaan yang sulit pun kita itu tidak terjebak ya kepada tipu daya iblis ini, yaitu lewat narkoba yang sebenarnya adalah menghancurkan kehidupan kita sendiri. Dan jangan lupa juga Pak, ada ajaran Yesus lewat doa Bapa kami-nya itu tentang bagaimana rezeki kita ini, berilah makan kami secukupnya itu berarti memang keinginan cepat kaya, keinginan dapat lebih itu sudah jauhlah daripada kita. Karena memang kita hanya mengandalkan Tuhan dan makan secukupnya itu karena memang itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga kita ini harus perhatikan keinginan cepat kaya itu harap dijauhkan dari hati dan pikiran kita dan andalkan Tuhan saja yang memberkati kita. Ya juga ada satu firman yang katakan, saya ingat juga ini. Jadi janganlah kamu senang atas penderitaan orang lain. Janganlah sampai kita menikmati sesuatu kesenangan, kekayaan karena penderitaan orang lain. Pertanyaan yang terakhir ini, perbedaan dunia perdagangan dengan dunia narkoba. Ini apakah ada perbedaannya? Gitu. Saya kasih contoh ya. Kalau dunia perdagangan itu marketingnya itu terang-terangan di mana-mana. Nah kalau dunia narkoba, marketingnya nggak ada promosi, diskon 50% gitu. Terus ditambah bonus atau masuk di Grab atau masuk di apa itu? Di Gojek, nanti bisa di online dikirimkan. Nggak ada. Ini contoh-contoh. Pasti juga beda Pak. Karena kalau dunia perdagangan misalnya, kita ini dapat untung,
pasti juga di dalamnya kan kita ini juga harus mengembalikan seberapa banyak keuntungan kita, satu untuk Tuhan sebagai bentuk perpuluhan, ada persembahan dan macam-macam, tapi juga ada yang kepada negara untuk kita bayar pajak selaku warga negara yang baik. Lalu kalau kita ini bisnisnya dari narkoba, lalu kita datang ke gereja, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah menutup mata aparat-aparat ini sehingga bisnis narkobaku lancar dan ini bagian dari Tuhan. Mana ada, kan ada ayatnya bahwa itu uang darah, itu uang nyawanya orang. Bahkan ketika Yudas Iskariot mati dengan uang itu terlempar, itu aja ahli Taurat orang Farisi aja mengerti, tidak mau terima uang darah ini untuk masuk di kotak persembahan itu. Masa kita ini juga menyamakan ini lalu sebagai bentuk persembahan dari cara kita yang salah. Apalagi kepada negara, lalu kita datang ke kantor pajak. Pajak dari mana ini? Bisnis gitu ya. Lalu bisnisnya apa? Narkoba. Pasti kan enggak. Jangan-jangan nanti orang-orang semua minta nyoba. Itu. Itu. Dia mungkin menawarkan itu. Bukan berpajak, tapi nawarin mungkin. Yang mungkin menurut ini bagaimana, Pak? Ya jelas tidak sama, Pak. Jadi sudah disampaikan bahwa bisnis yang dunia perdagangan itu harus orang tahu, kita menjualnya juga harus jelas. Tapi narkoba itu dikejar-kejar aparat, menyalahi hukum, dan menurut saya memang itu bukan bisnis, itu sesuatu yang salah. Memang kalau kita lihat narkoba itu memang kalau digunakan dengan ukuran yang cukup, ya itu untuk kepentingan tertentu, orang-orang sakit, itu baik. Tapi karena itu keegoisan seseorang ingin memperkaya diri, dosis itu ditambah dan tidak boleh dijual belikan untuk umum, untuk publik luas, hanya untuk orang yang sakit. Dia tarik keluar tanpa diketahui, lalu diolah lagi, lalu dibuat lagi bagaimana cara mengkonsumsinya. Ada yang menggunakan air, ada yang menggunakan suntikan, ada yang menggunakannya. Itu manusia berpikir itu tujuannya satu, untuk memperkaya diri. Di atas penderitaan orang, merusak orang nggak masalah. Itu berbahaya. Bisa dan masuk neraka itu. Bisa masuk neraka dan urusannya ya dengan Tuhan. Iya, merusak rumah tangga, merusak semua itu. Iya, Jelas jadi itu. narkoba itu memang kalau saya pikirkan kembali ya di sini bahwa itu adalah sebuah kejahatan yang bisa menimbulkan tindakan perbuatan jahat yang lain. Orang dengan narkoba bisa terjerumus dalam dosa yang itu ya, dosa yang ini misalnya kayak merusak, bahkan membunuh orang lain dan seterusnya. Jadi ini saya pikir bukan perdagangan, ini bukan bisnis ya, ini sebuah kejahatan. Nah, ya. itu kan Sebuah benar. kejahatan. Jadi dia bukan dunia perdagangan walaupun kelihatannya ada dagang, tapi dunia kejahatan. Nah, makanya tidak ada PPN. Nah, gitu kan? Nah, tapi gini, mungkin satu hal, ini waktunya sudah habis, jadi satu hal. Itu obat bius memang ada yang memang diresmikan, tapi bukan di perdagangan untuk umum dan dikonsumsi sembarangan. Tapi itu dipakai untuk rumah sakit, untuk dunia medis, yaitu orang-orang yang akan dioperasi, supaya dibius, supaya lupa. Tetapi yang mau dioperasi. Tapi kalau mau dagang terus dibius, kan jadi tambah kacau. Sayang saudara, kita waktunya habis. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Tapi yang pasti, ketika kita masuk di narkoba itu bukan dunia bisnis, tetapi dunia gelap, dunia kejahatan. Dan jangan bersukacita atau mau bersenang-senang di atas penderitaan orang. Ketika kita menikmati sesuatu yang enak, namun berapa banyak orang hancur, dan itu harus kita pertanggungjawabkan. Dan ingat itu, di tempat-tempat gelap, dimanapun juga, ancaman begitu banyak sekali. Sebab itu, jangan sampai kita hancur tujuan kita, karena kita punya pikiran yang salah, halusinasi, dan sebagainya. Iblis menawarkan kepada Yesus untuk sembahlah aku, maka aku berikan semua harta. Jangan ingin cepat-cepat kaya, jangan ingin mencari keuntungan dengan cara yang salah. Tetapi percayalah, berkat Tuhanlah yang jadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Saudara dikasih Tuhan, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.